Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sebutkan bapak-bapak karena alhamdulillah pengajian ibu-ibu juga diikuti oleh bapak-bapak juga. Maka kalau itu dilihat dari bab Riyadhus Shalihin, itu jatuhnya di bab keberapa itu? Enggak urutan ini. Kalau urutan ini 46, maksudnya kok bapak-bapak juga ikut nimbrung, itu adalah di bab man sanna sunnatan hasanatan. Itu di bab berapa ya? Menjaga amal perbuatan. Bab 17 apa? Bab 17. Nah, daftar isi biar gampang, cepat. Wajiban, larangan, berbalasan yang memulai bab di 19. Balasan orang yang memulai kebaikan dan kejahatan. Maksudnya memulai itu yang memfasilitasi, yang menginspirasi, maka dia akan dapat aliran pahala. Jadi gara-gara ibu menyelenggarakan pengajian duha, bapak-bapak ikutan, itu ternyata dapat aliran pahalanya. Lagi-lagi kalau ditimpali di bab-bab yang lain, fadilahnya mengajak dan menyeru malah tambah lagi. Maka kalau ibu-ibu masih pada punya suami,
Janda-janda apa punya suami? Ya gabungan. Kok misalnya sudah tidak ada ikatan kerja dinas lagi, ada waktu senggang dan luangnya, kok diajak ikut ngaji gini, tanpa terasa ternyata Allah kasih hadiah pahala ngalir. Maka kalau seandainya ibu-ibu agak sungkan-sungkan ngajak ngaji, Pak anterin ngaji dong, minta nganter dulu. Ketika mau pamit, mau kemana? Di rumah nggak ada orang, sepi. Sini aja nungguin mama. Gini juga. Itu namanya ngajak bil hikmah, ngajak secara halus. Bagus juga. Itu kalau seandainya bapak-bapak ikut ngaji, terus nanti dikasih tempat sini atau kalau tempat sudah dikasih, ya snack juga otomatis dikasih juga. Ya, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah dengan adanya kita menyelenggarakan pengajian, bapak-bapak juga ikut berpartisipasi dan bergabung. Semoga kesemuanya menjadi tabungan amal-amal kebaikan dan menjadi tambah-tambah bekal yang kita akan bawa nanti di akhirat. Sebab yang lain-lain tidak bisa dibawa. Rumah ditinggal, mobil ditinggal, keluarga ditinggal, yang dibawa amalnya. Amal itu berarti apa-apa yang sudah dikerjakannya di waktu hidup, itu yang akan dibawa. Oleh karena itu ya semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Melanjutkan kajian rutin, alhamdulillah entah berapa lama sudah kita lakukan. Pagi hari ini sampai di bab yang ke-46. Judul babnya sangat panjang, akan tetapi kalau disingkat adalah babu fadlil hubbi fillah. Bab yang menjelaskan tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan. Keutamaan itu kemuliaan, keuntungan, gitu. Al-hubbi mencintai. Mencintai itu ya apa? Menyayangi sama. Lawannya apa? Membenci. Terus apa lagi? Selain membenci, ya tidak nyayangi, tidak mencintai, benci. Ya. Mengeseli gitu. Karena bikin kesel. Nah, gitu. Kesel. Nah, kesel karena bikin kesel itu yang dimaksud tentu tidak kesel fisik. Terutama kesel hati. Bikin susah. Bikin berat, bikin beban, jangan sampai. Jadi orang itu yang bikin enteng orang lain. Bikin apa lagi? Bikin mudah. Bikin orang seneng. Jangan sampai bikin orang jengkel. Bikin orang kesel. Udah itu tanam prinsip itu. Nah, namanya orang yang banyak. Kalau di rumah orangnya siapa itu? Suami itu orang atau bukan? Kalau orang, jangan bikin kesel, bikin jengkel suami. Tapi bikin sayang, bikin cinta, bikin seneng. Termasuk anak-anak juga begitu. Bikin seneng. Nah kalau seandainya mereka main atau dan sebagainya, gimana caranya bisa nasihati mereka tidak kesel, itu gimana itu? Diutar-atur sendiri. Bangunin subuh biar anak-anak nggak begitu kesel, gimana ya? Gitu. Ya diatur sendiri. Kalau Rasulullah SAW jangan yang biasa. Kalau nggak mempan juga dipercikin air. Jangan digembior. Air percik.
Kok mau bangun alhamdulillah, kalau enggak ya tugas kita sudah. Tapi telateni. Jangan sampai ngambek, jangan sampai kapok. Namanya ngajak-ngajak menyeru itu harus terus. Jangan sampai putus asa. Wal hithu alaihi, dan dianjurkan. Dianjurkan maksudnya didorong-dorong, dirayu-rayu. Didorong sedemikiannya, diiming-imingi agar kita tertarik untuk mencintai karena Allah. Misalnya, ya ada karena Allahnya ini juga penting. Mohon maaf ya, misalnya kalau saya contohkan, suami ibu-ibu hitam, krempeng, terus apa lagi? Hitam, krempeng, kurang apa lagi nih? Ya tambahin sendiri. Masih disenengin atau dibenci? Loh, orang sehitam begitu kok dicintai? Karena Allah lah yang nyuruh. Sekarang saya balik. Suami orang putih, ganteng, tinggi. Apa ini? Sispek apa namanya? Sispek gagah merenggung. Gimana? Dicintai juga apa enggak usah? Nah, itu namanya fillah, karena Allah. Maksudnya di situ. Apalagi namanya seneng di sini, cinta di sini tidak kok seneng. Apa itu namanya? Seneng kasmaran apa? Seneng yang itu lah, seneng cinta-cinta itu tidak. Senengnya. Tidak seneng apa itu? Kalau cinta percintaan itu namanya apa itu? Kasmaran apa namanya? Ya gampangnya tidak seneng syahwat gitu aja. Tidak seneng. Ya seneng. Orang kalau sumeh kan seneng, ya Mbak. Tapi kalau orang cemberut ya kesel juga. Orang kalau tutur katanya bagus, seneng apa enggak? Seneng. Tapi kalau tutur katanya ceriwis, lancip, terus apa lagi? Tajem, itu bikin nggak senang. Nah, di level itu bahasan ini, tidak kok cinta percintaan yang itu. Wal hithu alaihi. Nah, ini saya potong judulnya karena memang panjang, dan di sana dinyatakan dan menyatakan cinta karena Allah. Jadi nanti suatu saat misalnya tidak kenal, tidak apa, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ini, tapi berhubung diberikan kesempatan oleh Allah bisa umroh bareng, maka timbul rasa seneng, itu sebaiknya diungkapkan. Jadi ibu-ibu nanti pas berangkat umroh atau haji, Allahumma amin, misalnya, kok ketemu orang Rusia, misalnya, ketemu orang Palestina, I love you. Harus uhibbuka. Atau apa gitu. Ya, pokoknya gitu. Itu ternyata dalam hadisnya diperintahkan, dianjurkan demikian. Bahkan luar biasa. Karena hatinya sudah nyunah, walaupun nggak tahu dalilnya, banyak jamaah-jamaah kita yang sudah lakukan. Apa itu? Saling. Terus ada apa ya, kenang-kenangan, gantungan kunci, macam-macam. Kalau ceritanya orang-orang haji banyak sekali. Sekedar permen juga begitu. Bahkan kebanggaan di Indonesia apa ya kira-kira ini ya? Tukar-menukar selempang dan sebagainya. Karena Allah. Dan kalimat yang dikatakan ketika sudah diungkapkan itu, maka jawabnya apa? Ini maksudnya, dan kalimat yang dikatakan. Maksudnya kalau sudah digituin, kita diem-diem aja atau ada jawabannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Berarti bukan orang sembarangan. Yang hari ini secara kalender adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maka terus ada apa di hatinya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bukan orang jalanan, bukan orang sembarangan, bukan menteri biasa, bukan presiden biasa, wali kota, gubernur dan sebagainya, saudagar, tapi betul-betul orang suci, orang hebat yang selama ini nuntun sekian manusia, yang mengentaskan dari zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju terang. Tadinya pada gelap. Tentu ini maksudnya gelap, tidak gelap cahaya, gelap ini, gelap sinar, tapi kelakuan. Manusia-manusia di jahiliyah pada gelap. Kok bisa gelap? Iya. Karena istri orang dianggap istrinya. Gelap itu. Cari nafkah dengan judi, bertaruhan, gelap juga. Patung-patung yang belum aja dipuja-puja, gelap juga. Kalau bahasa Jawanya peteng dedet. Kalau peteng dedet ngawur-ngawur, nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak karena peteng. Makanya orang kalau sudah naudzubillah di berita-berita itu, sampai anaknya saja ini, saya lagi gelap katanya, gelap, khilaf dan sebagainya. Apalagi mabuk, kalau sudah mabuk itu kadang oplosan. Nah, kalau yang dioplos itu kopi sama gula begitu ya, enak. Campur air, iya, campur susu, gula, kopi. Terus dicampur air panas, diudek, ditaruh di mejanya Pak Ustadz. Wah, enak. Iya. Tapi yang dioplos oli, pertamak, baygon. Tapi ada yang kayak gitu. Kok dilakuin gitu. Kenapa? Gelap. Narkoba juga begitu. Loh, narkoba gimana ini? Wong ketika dikonsumsi malah jadi senteng-senteng gini kliennya. Padahal kalau terang itu mestinya orang yang lagi gila diobatin. Nah ini orang waras malah pengen senteng, kan gitu. Kenapa? Gelap. Loh, tadi apa ya? Oh, ini tadi itu kepengen meresapi atau menghayati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya, berarti para sahabat, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita-kita semoga, walaupun secara fisik kita tidak ma'ahu, tapi secara roh, secara batin kita membersamai beliau. Kok bisa ngeklaim begitu? Karena kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ikrar berikutnya, raditu billahi rabba islami dina wa bi Muhammadin sallama nabiyyan wa rasulah. Terus bahkan tidak berhenti, terus saja. Walaupun suaranya tidak pernah kita dengar, tapi sabda-sabdanya nyampe ke kita. Bahkan pagi hari ini sampai di bab berapa itu? 46. Secara hitungan hadis sudah yang keberapa?
Di sini sebutkan 376. Nah, seakan-akan ini. Maka ini walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Saya ulang lagi, dan orang-orang yang bersama dengan beliau akan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Keras itu gimana? Keras itu tegas, ditegesin, jangan lembek. Ketika agama kita disenggol-senggol, ya mestinya harus bangkit tegas. Makanya saudara-saudara Melayu dia mesti harus tegas juga. Yang lembek. Mestinya begitu, tegas. Maka ketika ditawarin atau dirayu-rayu, ayo yuk merayakan hari rayaku, nanti saya tak merayakan hari rayamu, ya tegas. Jangan atas dalih toleransi terus ikut, enggak tegas namanya. Tegasnya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya harus begitu. Toleransinya di mana? Lakum dinukum waliyadin. Begitu. Mohon maaf kalau soal urusan itu puas-puasin sendiri ibadah. Mau nginep, mau jungkir balik, mau seneng-seneng, mau hura-hura di sini monggo. Enggak usah ajak-ajak diriku. Dan ketika diriku nanti merayakan korban dan sebagainya, enggak usah ikut, enggak apa-apa. Nanti pas Agustusan aja ikut. Nah, begitu. Voli, tarik tambang, terus apa lagi? Ibu-ibu kalau ikut lomba apa? Panjat pinang. Ibu-ibu kok panjat pinang. Lomba kerupuk, lomba karung. Untuk seneng-seneng. Karena kita dianugerahi merdeka. Tapi kalau sholat Jumat, tarawih dan sebagainya, harus ada tegas begitu, walaupun dirayu atas dalih toleransi. Nah ini yang menjadi babnya kita adalah dilafal ruhama'u bainahum. Judulnya kita tadi kan saling menyayangi dan mencintai. Nah ini disebutkan di ayatnya, kalau orang-orang yang masih bersama Nabi pasti ya ini berkasih sayang sesama mereka. Ruhama'u dari kata rohim. Makanya ibu-ibu jangan sampai galak-galak terhadap saudara Islamnya. Harus mencintai. Sama-sama ngaji kok enggak dapat bangko, maka bersama, Bu, monggo Bu, silakan bangkonya dipakai. Terima kasih, saya enggak usah pakai bangko, pakai tembok aja. Ayo, pilihan. Iya. Kalau ke depan masih kuat saya, kalau ke belakang ini enggak kuat, harus harus ditopang dengan tembok. Semoga aja. Dan nanti karena sama-sama orang Islam, saling mencintai, saling menyayangi, delalahnya, snacknya cuma 5 biji, orangnya 50, gimana ini? Cuilan. Namanya sayang. Bentuk sayang macam-macam. Dilirak-lirik loh, kerudungnya kok sudah kusem ya, kok sudah robek ya. Sementara di rumahku ada kudung 5 lemari. 5 lemari. Kan sayang itu. Makanya harus dikorbankan untuk menyayangi tadi itu. Sisakan 2 lemari, yang dilepas 3 lemari. Itu setiap itu pahala tabungan amal soleh semuanya. Maka ini ruhama. Ini kalau seandainya kajian lebih besar lagi, lintas ormas, lintas ini, maka kita harus terapkan ini. Cukup diakui bahwa di kita ini Islamnya ada yang tergabung dalam NU, ya benar? Itu sekedar wadah aja. Nanti ada yang lagi ditampung di mana nih? Muhammadiyah. Ditampung di mana lagi?
Jamaah tabligh, ditampung di mana lagi? FPI, ditampung di mana lagi? Itu kesemuanya kalau memang dirimu termasuk orang-orang yang bersama Nabi, harus ruhama, harus rahim. Maka heran juga ngelus dada kita, ada orang Islam kok senengnya malah jorokkan temennya untuk ke penjara. Itu nanti di akhirat berat dia, mikulnya. Jadi ketika ada saudaranya khilaf sedikit, itu langsung pasal berlapis. Maka nanti di akhirat berat itu nanti mikulnya dia. Tapi dengan yang orang tidak Islam kok hampir ditolerir aja. Malah dia pasang badan. Makanya harus bukti iman itu di sini juga. Ruhama. Lah saya ngaji juga begitu. Kok ketika ngaji misalnya karena sudah lama, kelamaan misalnya, sehingga ibu-ibu sudah nggak semangat, sudah loyo, itu dibelas kasihani atau disiksa terus itu? Ngajinya disudahin atau diterusin? Sudahin, kasihan, kayaknya udah resah begitu. Masih sudah resah kok maksain terus saja, nyiksa itu namanya. Maka kalau memang dirimu termasuk walladzina ma'ahu, termasuk orang-orang yang bersama Nabi, maka harus ruhama'u bainahum. Harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Maka ini harus betul-betul terapkan. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang jamaah tabligh kepengen singgah di masjid, oh silakan. Sudah pada bawa bekal makan siang apa belum? Belum. Oh ya, beres di sini aman. Itu. Bawa KTP kan? Nah, kalau KTP karena memang sudah tuntutan zaman. Karena memang dalam di Islam juga ada ada apa ya istilahnya? Yang pengaco-pengaco juga. Ketika enggak ditarik KTP-nya, tiba-tiba masjidnya langsung bledos, bom, kan repot juga. Teroris misalnya, kan repot juga. Maka untuk saling pengertiannya, karena dia juga harus sayang sini, sini juga harus sayang situ. Itu saling menyayangkan, sana sayang sini, sini sayang situ. Maka kalau seandainya sebagai tuan rumah kok hanya minta KTP sementara, gitu, itu ya kula nuwunnya istilahnya. Karena memang namanya bertamu juga harus ada adab-adabnya. Harus dua pihaknya harus dilindungi. Cuma maksud saya itu karena ada banyak kejadian, ada saudara-saudaranya mau singgah, terus serta-merta langsung ngusir, itu enggak bagus. Nah, ngusir. Ini tadi ruhama ubainahum. Nah, bentuk kasih sayangnya banyak tentunya, ruhama. Bentuknya ya. Ayat berikutnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi kalau ibu-ibu menyimak fotokopi ini atau ayat ini, yang tadi itu yang digaris bawah ini adalah ruhama'u bainahum. Kalau yang ayat ini yang kedua ini yang digaris bawahi adalah yuhibbuna di situ. Ya. Yang mana ayat ini dan orang-orang Ansor dalam kurungnya yang dimaksud dan orang-orang walladzina yang dimaksud itu adalah orang Ansor yang telah menempati kota Madinah lebih duluan, maksudnya berarti orang pribumi, orang Ansor. Ansor itu dari kata nasr itu nolong, muhajirin orang yang pindah. Lah pendatang karena tidak punya lahan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, ditolong, namanya Ansor. Nah ini disebutkan orang-orang Ansor, orang-orang pribumi, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin,
Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi kalau ingin bergabung, monggo aja berhijrah. Nah, ini tentunya ada hijrah fisik. Nah, suatu saat ada hijrah mental. Misalnya gimana? Ibu-ibu alhamdulillah sudah ansor karena sudah ngaji lama sampai sudah bab ke-46. Tiba-tiba ada orang yang tadinya masa lalunya kelam hitam ingin gabung karena sudah menyatakan keimanannya, sudah sungguh lahir batin, maka juga harus wa yuhibbuna, harus begitu, cintai. Jangan merasa najis atau apa, jangan. Karena orang taubat kotor sebetulnya, tapi karena kepengin mandi, kepengin membersihkan diri, maka kita juga harus welcome di sini. Bahkan kalau ini dilihat dari sejarahnya luar biasa, sayang mereka itu, sayangnya Ansor terhadap Muhajirin. Sampai di mana itu? Itu kalau saya sebutkan ibu-ibu sekalian. Karena memang dulu belum ada batasan istri. Istri ada 10. Terus ada sahabat Muhajirin datang. Ditawarin. Jajar-jajar milih yang mana? Kalau saya kan enggak. Enak aja nyaru. Nambah satu aja susahnya luar biasa. Ini dapat malah diambil. Kalau seandainya mau, nih yang ceriwes nih buat kamu aja, gitu. Udah hitam, pendek, gembrot, ceriwes. Kalau sahabat Ansor enggak saking cinta dan apa tadi itu? Sayangnya suruh milih. Itu kalau orang kalau sudah sayang. Jadi istri misalnya 10 yang paling super udah. Begitu. Makanan juga, pekarangan juga suruh nih, pekarangan buat modal. Enak sekali. Karena sangat pengertian bahwa mereka sudah mengorbankan ladangnya, mengorbankan ontanya, mengorbankan kurmanya, kasih. Maka ibu-ibu kalau kedatangan ya difasilitasi. Begitu. Sampai segitunya, wah, kalau ibarat kata ada pendatang langsung dikasih Fortuner, wah luar biasa. Dulu kan Fortunernya kan onta, ya benar, kasih onta, langsung dikasih kapling 5 biji. Biasanya sekarang kan kapling sudah untuk perumahan, untuk dibangun, belum lagi istri, mahal, nyarinya susah. Begitu ada temannya datang, tiba-tiba langsung diberikan. Yang diberikan adalah yang terbaiknya. Biasa. Nomor hadisnya 375 an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun, ada 3 golongan, man kunna fihi, barang siapa yang 3 ini ada padanya, maka kita ibu-ibu melihat dirinya sendiri, mengaca atau bercermin, ada 3 watak ini atau tidak. Maka kalau ada dalam dirinya wajada, maka dia akan temukan bihinna, dengan 3 tadi itu akan temukan apa? Halawatal iman, manisnya iman. Manis itu apa? Manis itu enaknya iman, lezat. Halawah di sini disebut ladzidz, enak. Tapi kalau tidak ada di sini, orang merasa iman itu pahit. Maksudnya pahit itu gimana? Ya muntah. Orang yang tidak ada 3 ini dikasih iman, muntah dia karena pahit. Ya bagi kita misalnya yang nggak seneng jamu, suruh minum gimana ya? Dilepeh tahu ya? Digaber-gaber. Ya.
bahkan sampai di tapi kalau punya iman, wah malah dinikmati. Ngaji, nikmati lagi. Sedekah, nikmati lagi. Nanti sholat, nikmati lagi. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, diajak sholat, ngelepeh dia. Kapok, sambat kalau bahasa. Nah, apa tiga itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau sekiranya Allah dan Rasulnya jauh lebih dicintai daripada selainnya. Ini orang kalau kita cinta Allah berarti ya seneng balasan yang akan diberikannya termasuk. Nah misalnya ibu-ibu sekalian misalnya, kira-kira duduk seperti ini di rumah orang, itu kira-kira akan dikasih berapa itu? Dikasih apa? Sogatan misalnya. Sogatan apa? Suguhan. Atau begini aja gampangannya. Kita ngaji di sini mau dapat apa ini? Dapat fotokopi kertas fotokopi. Kalau di bazar nih, kerudung banyak, gamis banyak, gorengan, rebusan, rame sekali. Padahal waktunya sama di depan sana. Orang yang cinta Allah pilih sini apa milih bazar? Nah, gitu. Itu ibaratnya begitu. Tapi kalau pengen dua-dua ya sini ya, kalau sini sudah ya baru ke bazar. Nah, gitu aja. Kenapa? Karena kita ini manusia, tidak malaikat. Tetap kalau ada bazar ya hijau juga matanya. Gitu. Kalau ada bazar. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan sekiranya seseorang itu mencintai seseorang, yang mana cintanya tidak lain kecuali karena Allah. Nah ini saya contohkan suami tadi itu, walaupun kayak apa rupanya masih disayangi aja. Sakit diobatin atau disokorin? Diobatin sampai dipijit kapan ya sembuhnya. Ini kan saking dipijit. Padahal orangnya krempeng, dipijit gimana? Kok nggak mijitin suaminya orang yang gitu istilahnya. Itu karena Allah. Bahkan kalau saya contohkan tidak hanya suami aja, anak, bayi. Jelas-jelas kalau anak bayi ini ngerepotin nanti. Ibu-ibu pernah direpotin apa aja? Di situ banyak sekali. Namanya bayi, bisa makan sendiri apa enggak? Makin. Makanannya harus lembut, dan sebagainya. Harusnya pedes apa enggak, macam-macam. Setelah makan beberapa jam kemudian karena diolah terus apa? Itu berapa kali, berapa hari. Itu kalau tidak sayang karena Allah gimana nih? Wih, ini ada manusia yang repotin aja, gimana? Maka yang tidak karena Allah bisa jadi dibuang di kali, ditaruh di kerdus, ditaruh macam-macam. Berarti imannya segitu. Dia tidak merasakan lezatnya iman. Maka kalau merasakan lezatnya iman, mestinya anaknya itu 7, anaknya itu harus 9 begitu. Ibu-ibu anaknya berapa? Apa? Kesel direpotin. Nah, harus jangan yang dilirik repotnya, yang dilirik adalah pahalanya, doanya, gitu. Itu kalau seandainya mereka mondok di pesantren, pinter ngaji, wah itu pahala itu ngalir aja. Cuma ya jangan terlalu rempet juga, terlalu banyak nanti malah keleleran, keurus, itu juga menzolimi anak jatuhnya. Maka kalau memang dirimu sayang kepada Allah, maka harus dikira-kira jangan sampai ada anak yang terlantar gara-gara rempet tadi itu. Kalau bahasa orang tua, bahasa ibu-ibu,
sukanya bikin anak aja, ngasuh nggak mau, bikin aja, ya, jangan. Makanya harus proporsional. Kalau sekiranya sudah ada, ya selagi nggak apa-apa. Nah, begitu. Itu kesemuanya kalau diusut-usut karena ini la yuhibbuhu illallah, la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayakraha ayyauda fil kufri, wa ayakraha, dan sekiranya yakraha itu apa? Benci, tidak suka, benci, protes. Ayyauda, sekiranya balik fil kufri, kekufuran, ba'da anqadhahullahu minhu. Ini kalau diterjemahnya begini, dan benci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran itu. Orang akan merasa manisnya iman kalau dia sudah tobat kok balik ke maksiat lagi, itu benci. Sama, ibaratnya begini. Lah ya sudah dikeluarin penjara, malah masuk penjara lagi, kesel. Maka jangan sampai. Maka itu ada itu di selebritis itu apa, Aris Bella apa nih? Iris apa Bella? Yang Pak Amar Zani yang kesel, dia kecewa juga. Itu baru penjara. Lah ini kekufuran atau neraka misalnya. Jadi kita itu apa? Baru merasakan iman betul, manisnya iman kalau kita balik kepada kegelapan. Benci sekali. Maka kalau sudah ngaji Riyadhus Shalihin kok masih diajak ke ke pesugihan oleh suaminya, itu benci, ya gitu. Lebih benci daripada diajak masuk sama-sama ke penjara. Berhubung benci, mestinya ibu-ibu harus nolak. Lah itu yang bisa nolak adalah iman tadi, halawatul iman. Karena halawatnya resah, terus gelisah, dan nggak nyaman, bahkan dia berontak. Tapi kalau ada orang diajak ke pesugihan malah enak, duitku banyak, oh berarti imannya protol semuanya itu. Manisnya dan sebagainya hilang semuanya. Sehingga kalau disebut mati rasa imannya. Wah, apalagi diberitahu malah ngeri lagi. Yang di Jakarta Selatan apa-apa bikin film kok biasa, oh berarti sudah imannya sudah mati rasa, tidak halawah lagi. Tapi kalau halawatul iman ceritanya begitu tadi itu. Terus apa ini? Sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara perbuatan masuk neraka. Nah, bagi kita barangkali diilustrasikan karena neraka itu nanti di akhirat, sekarang yang ada itu adalah penjara. Misalnya gimana? Ibu-ibu dapat kabar, naudzubillah, ini contoh aja misalnya. Kok salah satu kerabatnya kena razia masuk penjara, itu sorak-sorak atau nangis? Nangis. Sama juga, itu baru dimasukkan penjara, apalagi dimasukkan neraka. Maka harus dengan berbagai upaya, apakah ditebus, apakah di mana, agar bisa keluar penjara. Ini juga sama. Kok ada suaminya misalnya dimasukkan neraka, kira-kira sorak-sorak atau nangis? Kalau nangis ya, kalau seandainya suaminya pernah jahat dan sebagainya, maka taubati, ganduli sekuat-kuatnya. Pak, jangan ke situ lagi. Nah, misalnya ada suami selingkuh, gimana nih? Dianterin atau? Ya, ada suami selingkuh malah dianterin, gimana? Harus ganduli, itu, ganduli. Iya, dihalang-halangi. Kena sihir, maka harus diruqyah, harus baca ngaji dan sebagainya, harus begitu. Itu kalau sayang betul. Bahkan orang yang dilabrak, cuma labraknya ya harus ini. Ini udah punya istri ini loh sayang.
biar tahu diri. Harus begitu ya. Terus diganduli, jangan sampai cemplungkan gini. Apalagi tadi saya katakan dianterin loh, ini gimana? Lah kalau ada ibu-ibu nganterin suaminya untuk selingkuh dan sebagainya, oh berarti imannya tidak halawah lagi. Sudah mati rasa dia. Bahkan kalau perlu malah imannya sudah hilang. Begitu. Itu kalau soal selingkuh. Soal korupsi mestinya begitu. Ibu-ibu juga harus mengawal suaminya. Cari nafkahnya benar atau ikut judi online. Judi online. Pak Ustadz, judi online tapi dapatnya buat beli kerudung. Kerudungnya untuk ngaji, kan bagus juga. Bahkan kalau itu menang, itu malah diajak umroh saya. Itu harus balik kepada kaidah lagi, Allah itu bagus dan tidak mau menerima kecuali yang bagus-bagus. Maka walaupun umroh bolak-balik, tapi kalau biayanya dari biaya yang kotor, maka tidak diterima. Hanya cuma berita di dunianya aja kelihatannya rajin umroh. Maksudnya ganjaran di dunia berarti hebat orang ini, solih orang ini. Tapi di akhirat, hadis berikutnya. Berarti dari hadis ini kalau dicocokkan ke babnya, itu masuk yang di mana itu? Masuk yang di nomor 2. Kan ada 3 karakter atau watak tadi itu ya. Maka kalau dicocokkan dengan babnya itu adalah yang bagian yang kedua. Apa itu tadi? Sekiranya seseorang mencintai orang lain, cintanya hanya karena Allah. Saling mencintai. Cuma yang saya contohkan tadi adalah mencintai suami, mencintai anak-anak. Mestinya kalau teruskan mencintai yang lain juga. Anak didik, anak sekolah. Maka saya perhatiin itu, guru-guru TK, guru-guru TPA, walaupun gajinya itu rendah, tapi senangnya luar biasa. Oh berarti dia sudah merasakan halawatul iman. Ada itu memang sudah guru-guru yang sudah jiwanya ya, jiwanya sudah menyatu dengan anak-anak. Itu enggak ngelihat sehari itu keuangannya sudah kayak apa. Ya kalau kayak Ipin Upin ya berarti Cikgu siapa itu? Cikgu Melati atau apa itu? Film Ipin Upin kan ada Cikgu 2 itu ya. Cikgu Melati atau Cikgu Mawar itu. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun, ada 7 golongan orang, semoga kita di dalamnya ini. Yang mana 7 golongan orang ini yuzilluhumullahu, Allah akan menaungi mereka. Naungi berarti melindungi, menyelamatkan, meneduhi, berarti adem, sempriwing. Kalau bahasa Jawanya silir-silir. Silir-silir itu apa ya? Sepoi-sepoi adem. Adem. Sudah adem, ada es kelapa muda. Oh, kalau bahasanya es degan. Fi dhillihi, di dalam lindungan dan naungannya. Kapan itu? Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang sudah tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Berarti kapan itu? Kiamat, mahsyar. Kok sudah nggak ada naungan lagi? Hancur sudah. Kok hancur? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangankan zulzilatil ardu, wong baru gempa Maroko kemana berapa itu? Maroko 6, berapa?
atau kemarin Donggala terus apa dan sebagainya di kita itu cuma ukuran berapa, itu kan baru bumi grek gitu aja, itu bumi grek lah, padahal nanti itu bumi dikocok goncang dong, ini harus ditutup, kalau nggak tutup apa itu goncang. Makanya wajar kalau naungan-naungan hancur semuanya ya, tidak ada. Cuma di akhirat masih ada naungan. Berarti naungannya JIS tidak ada, hotel ini apartemen. Yang ada adalah naungan Allah Ta'ala. Yang berhak mendapatkan naungan itu adalah 7 orang. Siapa mereka? Imamun adilun, imam yang adil. Imam bisa dimaknai pemimpin, imam bisa dimaknai penguasa. Lah kalau saya katakan penguasa atau pemimpin, maka beberapa level tergantung semuanya. Lah kita di kapasitas apa itu? Kalau secara nasional presiden, daerah berarti gubernur, daerah kecil lagi kan ada tingkat 1, tingkat 2 ya. Ya berarti ke situ juga, bahkan tingkat RW, RT. Bahkan kalau diteruskan ini imamnya termasuk imam sholat juga. Karena dia memimpin jamaah banyak, di situ ada anak kecil, ada remaja, ada lansia. Maka baca suratnya setengah juz atau 1/4 juz. 1/4 halaman. Adil. Yang adil. Tapi saya juga harus bela juga. Imam yang adil itu yang apa ya? Kebut-kebutan atau yang tamakninah? Tamakninah. Lah kalau kebut-kebutan ya enggak namanya enggak adil. Walaupun cepet, tapi sendi-sendinya orang lansia protol semuanya itu. Begitu. Enak-enak aja lagi sholat. Gitu-gitu jangan sampai menyita 1 jam dan sebagainya begitu. 1 jam nanti pas qiyamul lail, yang orang memang secara mental dan fisiknya sudah siap dia, tidak gerundel. Jadi pas qiyamul lail, pas tahajud misalnya, kok ikut juga ya salah dia. Karena sudah diproyeksikan kalau qiyamul lail adalah sekian 1 jam. Cuma walaupun biar nggak nyalah-nyalain bapak-bapak lansia, walaupun misalnya otot-ototnya terus apa namanya underdealnya sudah agak lemah, sholat pinggir sana. Sehingga kalau memang dirimu mohon maaf nyun sewu kok nggak kuat berdiri, ya duduk gitu. Kalau duduk silahkan Pak Ustadz, silahkan Pak Imam, mau 2 juz saya ladenin gitu. Pak Imam, iya lo duduk lah, gue ini berdiri, harus ngingetin 1 juz ini, nggak ngelihat Qur'annya. Jadi maksud saya kalau imam jangan sampai zolim. Zolim itu apa? Sewenang-wenang, semena-mena. Ada saudaranya yang lagi enak-enakan tinggal situ bertahun-tahun di Rempang atau sebagainya, kok tiba-tiba misalnya harus ada yang ada unggah-ungguhnya. Kalau ada kepentingan apa jangan tadi itu sewenang-wenang, mentang-mentang yang dihadapi adalah orang lemah, jangan. Lah gimana ya, atur gimana itu? Kalau memang ngotot nggak bisa, ngalah aja. Wong Indonesia juga. Lah investor nanti keuntungan gede ya. Jangan kecil hati. Allah Maha Kaya, cukup. Yang penting saudara-saudaramu sejahtera. Kita berkeluarga juga begitu. Walaupun nggak bisa naik motor listrik, tapi alhamdulillah anak-anak seneng, diajak kejar-kejaran misalnya seneng. Maka ibu-ibu ketika berkeluarga kira-kira prinsipnya itu bikin keluarga seneng atau bikin keluarga gaya? Seneng. Suami juga begitu. Itu kalau udah dipijitin gini, senengnya lah biasa, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Seneng.
Oh, malah ini malah modal kan ya. Murah meriah. Murah meriah. Nggak usah dibeliin jam tangan, nggak usah dibeliin dan sebagainya. Lah apa artinya misalnya anak-anak jam tangannya sampai kanan kiri, tapi hidupnya nelangsa, nggak bahagia. Anda. Sama juga ibu-ibu dikasih uang belanja seharinya 1 miliar, tapi uangnya galak. Enak itu biasa aja, sekali-kali diajak jajan es degan di pinggir, silir-silir, suap-suapan. Nah, imam adil itu juga begitu. Dah, bangsamu nggak usah kamu kasih bantuan, nggak masalah. Yang penting tidak terusik, tidak kamu ganggu, tidak kamu gitu. Itu senang. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi, dan seorang pemuda yang tumbuh, namanya pemuda itu yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Namanya pemuda itu ya tumbuh apanya ya? Tumbuh tenaganya, tumbuh fisiknya, tumbuh akalnya, tumbuh ini potensi-potensinya mulai di saat itulah. Tapi segala potensi yang tumbuh itu justru dialokasikan fi apa tadi itu? Apa tadi? Fi ibadatillah, untuk ibadah. Tidak untuk hura-hura, tidak untuk ngerampok, tidak untuk tawuran gitu. Maka yang suka tawuran nanti kepanasan itu enggak ada naungan. Nah kalau kita panas sekarang enggak seberapanya, berapa Celcius cuma. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, dan seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Terpaut itu apa? Terhubung. Maksud terhubung itu gimana? Enggak pisah. Iya, terikat juga boleh. Misalnya gimana ini? Wih, ini kok panas begini, beletuk banyak. Kira-kira masjidku ini bersih atau kotor ya? Udah kepikiran. Berhubung kepikiran secara tenaga, waduh, saya secara tenaga nggak bisa ya. Udah manggil minta bantu ini, nanti tak sangoni, itu sudah terpaut. Waduh, sudah. Ya, waduh dalam artian tidak waduh nganu sambat ya. Wih, sudah jam 12 kurang 1/4. Ada yang adzan apa enggak ya? Ini namanya terpaut. Kepikiran. Nah, ini namanya terpaut. Kepikiran. Lah berhubung kepikiran, wah ini tiap waktu kepikiran terus, maka ngangkat marbot. Nanti gajinya saya yang nyanggupin. Ini. Kalau seandainya begitu itu. Lah berhubung nyanggupi gaji marbot itu berat, saya ya tidak seluruhnya, separuhnya boleh juga. Tapi pastikan ibu-ibu ukur dirinya aja. Allah kasih mampu berapa, maka yang dikorbankan berapa, mu'allakun. Nah, contoh banyak nanti kalau dicontohkan. Masjid lagi misalnya lagi renovasi, sebab yang dulu-dulunya kan agak sempit. Jamaknya lumayan bertambah. Ini kalau dilebarin berapa meter itu? Ini dulu kan nyampe sini ya. Saya ngaji di sini udah berapa tahun? Saya ingat saya sih. Nah, kalau dilebarin kan lebih. Iya. Jadi ngelihat itu lebih. Terus di dada rasanya juga lebih longgar, lebih lapang. Jadi kalau pas jelasin agak gini-gini tuh bebas gitu. Tapi kalau sempit mau gini kena tembok nanti. Maka terus kepikiran, waduh, masjid lagi renovasi, ini udah habis ratusan juta ini. Itu kapan jadinya kalau saya tidak ikut-ikutan jebur? Kepikiran. Wah, katanya masjid lagi minus ini. Saya ada berapa ya untuk meringankan tak tomboi ya. Misalnya begitu, banyak sekali lah. Itu namanya mu'allakun bil masajid.
Atau secara tidak itunya juga bisa apa namanya, sholat 5 waktu misalnya. Wa rajulani tahabba fillahi. Nah, ini yang masuk babnya adalah di lafal ini. Dari 7 golongan itu ada 1 yang masuk dalam bab kita, yaitu saling mencintai dan menyayangi. Berarti nomor berapa ini kalau di 7 ini? Nomor 4. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Makanya saya tadi itu bilang karena Allah, jangan saling cinta. 2 laki-laki saling mencintai, berarti LGBT kan gitu ya. LGBT yang laki seneng laki. Nah, cinta di sini tidak kok cinta yang apa tadi saya sebutkan tadi? Kasmaran atau apa ya? Yang tidak cinta begitu. Mencintai maksudnya kalau seandainya dia itu sakit, maka saya juga terpanggil sakitnya. Sehingga diantar ngobatin, diantar ini. Dia kalau lapar, maka laparnya sampai di sini juga, namanya mencintai. Dia belum dapat jodoh, padahal saya sudah punya anak 3, padahal dulu sekelas, gimana ini? Kayaknya dia menderita kayak dia, gitu. Dari jodoh, dari dulu enggak dapat jodoh, kayak enggak laku begitu. Itu mencintai namanya. Berhubung mencintainya kepengen tidak hanya cinta yang omong kosong, tapi betul-betul praktek dan action, maka dia sampai cari-carikan begitu. Kebayang, oh siapa ya? Ponakan saya ada apa enggak ya? Oh adik sepupu ya ada apa enggak ya? Ketika sudah dapat, coba saya ininya comblangin kalau bahasa. Siapa tahu jodoh itu bukti kalau cinta. Sayang. Tidak kok cinta tadi. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang mana bersama kumpul atas dasar Allah dan berpisah juga karena Allah. Harus begitu. Wa rajulun da'atu imra'atun zatu husnin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang punya kecantikan yang luar biasa. Husnin kebaikan. Kebaikan bisa lembut, bisa wajamalin dan kecantikan. Kalau jamal itu muka, kalau Hasan mungkin ya seininya. Kalau dulu bahasanya apa ya? Ya ideal. Ideal kerempeng enggak, gembrot. Ya ideal gimana? Itu namanya husnin. Super. Nah, ketika diajak begitu, malah dia komentarnya faqala inni akhafullah. Mohon maaf saya takut karena Allah. Kalau memang ya, kita harus nikah dulu. Ijab qabul dulu. Ada walinya, ada saksinya. Tapi kalau diam-diaman, gelap-gelapan, inni akhafullah. Saya takut karena Allah. Luar biasa ini. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah tapi fa'akhfaha, kemudian ia sembunyikan, tidak pamer-pamerkan, hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya saja tidak tahu apa yang telah disedekahkan tangan kanannya, padahal berjejeran, berseberangan sampai nggak tahu. Saking pinternya nyembunyikan. Dan alhamdulillah ada orang sedekahnya nggak seberapa, tangannya orang sekampung tahu. Yang repot ini. Ngasih sarapan pengajian, tapi iklannya banyak sekali ininya. Telah bersedekah si fulan ditempel di mana-mana ya jangan. Wa rajulun dzakarallah khalian fadat ainahu, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian dalam kesepiannya, fa fadat ainahu, kemudian kedua matanya bercucurkan air mata, nangis. Kalau zikir di syuting begitu ya banyak yang antusias, ya benar, di syuting khusyuk dan sebagainya. Tapi kalau zikir dalam kondisi kesendirian sampai nangis-nangis itu kan
tangisan yang luar biasa, yang asli, yang murni. Maka kalau orang seperti itu sangat layak, sangat pantas mendapatkan naungan dari Allah, hadiahnya. Hadis berikutnya secara singkat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah bersabda di hari kiamat. Berfirman. Apa yang Allah firmankan? Ainal mutahabuna, manakah orang-orang yang saling mencintai? Bijalali, karena keagunganku. Bukan cinta tadi itu. Maksudnya cinta di sini saling nolong, saling bantu, saling support, tidak saling nyekal, jeregal. Al-yauma, pada hari ini, uzilluhum, aku akan menaungi mereka, fi zilli, dalam naunganku. Naungan berarti perlindunganku, keademanku tadi itu. Yauma la zilla illa zilli, yang mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Berarti ini hadis ini mengukuhkan dari 7 tadi itu. Kalau 7 kan campur-campurnya, ini lebih spesifik di situ. Mana-mana yang tadinya, yang ketika di dunia saling mencintai, ketika dia menyadari bahwa yang ikut ngaji ada yang belum sarapan, sehingga dia sempat-sempatnya bawa sarapan, karena untuk mengantisipasi siapa tahu ada temennya yang belum sempat sarapan, bahkan bisa jadi ustadznya juga. Maka yang kepikiran saudaranya itu dapat naungan, apalagi kepikiran ustadznya, mungkin malah naungannya lebih lagi, ada AC-nya adem gitu, terus ada air gempricik begitu ya, tambah lagi. Tapi ini gaib semuanya, belum di depan mata. Tapi bagi orang mukmin percaya yakin, termasuk pahala kan tidak kelihatan. Naungan itu ada, nyata, tapi nanti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, gaib. Hadis berikutnya mana tadi? Wa anhu maksudnya an Abi Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang menguasai jiwaku, la tadkhulu al jannata, kalian itu termasuk yang ada di Intan Lesari tidak bakal bisa masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Berarti orang yang tidak beriman sama sekali nggak bisa masuk surga. Ini untuk menjawab orang-orang liberal, tokoh-tokoh lintas agama, yang mana mereka mengatakan apapun agamanya, yang penting kelakuannya bagus. Tidak bisa. Sebagus kayak apapun, kalau dia tidak beriman nggak bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Tidak tokoh lintas agama, tidak cendekiawan. Lah kata ulama, kata ini begitu deh. Ya udah, kalau memang dirimu yakin itu, udah tekadkan engkau bersama dirinya aja, di mahsyarnya, di ininya. Jadi kadang kan ada khilafiyah, ada perbedaan ulama ya. Kata ulama itu enggak, yang penting amalnya. Ya udah, kalau memang masih ngeyel begitu, ya udah ikut ulama itu aja. Tapi ketika begitu kamu putuskan ikut ulama itu, maka nanti di akhirat juga harus kau tanggung sendiri. Apalagi ada hadis juga yang pernah kita almar'u ma'a man ahabba. Ini mestinya masuk di bab ini. Seseorang itu akan dibersamakan orang yang dia cintai. Maka ibu-ibu harus pasang
pasang batin ya, pasang hati. Yang dicintai itu adalah orang-orang baik gitu. Walaupun gini rupanya, yang penting ya Allah, nanti di akhir engkau bersamakan diri kami ini dengan orang-orang baik itu. Keseret-seret nggak apa-apa ya Allah. Yang penting bersama mereka. Sebab kalau sudah bersama mereka itu enak. Walaupun suguhannya, sisa-sisanya enak. Saya dulu itu pernah ketika mahasiswa itu nggait Pak Wakil Presiden Hamzah Has pada waktu itu. Wah, hotelnya enak, suguhannya enak. Walaupun saya nggak menteri nggak apa, bekas-bekas makanan mereka enak, sisa-sisanya itu. Wong semua meja banyak, masa dihabisin sendiri kan enggak ya? Hotelnya enak, masa AC-nya segernya cuma untuk dia enggak? Tak nikmati, orangnya pada istirahat tak nikmati. Itu maksudnya bahwa walaupun saya tidak pejabat, tidak menteri, tidak apa dan sebagainya, kayak ini tadi. Makanya kita kan lulusan pesantren juga enggak, istilahnya begitu. Ngaji juga masih bletat-bletat misalnya begitu. Tapi asalkan pasang, maka yang harus dicintai terhadap para ulama yang betul-betul lempeng lurus, cinta. Terus apa ini? Wala tu'minu, dan tidak akan terbukti imanmu hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Maka kalau ada orang yang beriman sukanya kok bertengkar aja, itu berarti imannya nggak terbukti. Temennya pengen sholawatan, diajak, ini namanya ya imannya berarti agak terganggu. Sholawat baik kok. Cuma kadang agak sentimen begitu aja kayaknya. Ada yang mengatakan bahwa sholawat bagus, tapi sholawatan nggak bagus katanya. Tahlil bagus, tapi tahlilan nggak bagus. Terus dijawab Ustadz Abdul Somad, Jumat bagus, kalau Jumatan nggak bagus, malah kejebak lah. Jadi tidak usah. Namanya mauludan yang penting apa? Mengingat bagaimana perjalanan Nabi bagus. Jangankan Rasulullah, pahlawan-pahlawan kita, kalau kita kaji perjalanan perjuangannya udah gini ya. Misalnya ngaji membahas tokoh Pangeran Diponegoro, udah begini. Kalau baginda Rasulullah. Yang penting enggak aneh-aneh aja maulidnya. Karena memang ada yang cukup ekstrim maulidan itu. Kalau di negara-negara lain itu ada yang sampai sampai menghalalkan. Saking cintanya biar ngeflare Rasulullah ada dia terus mabuk terus, ini yang boleh. Tapi kalau masih al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu alaihi, ya bagus juga lah. Makanya memang kalau diartikan malah lebih top lagi. Al jannatu, surga itu, sa'dun itu apa? Kesenangan, kebahagiaan, sa'id. Bagi siapa? Liman yusalli, bagi siapa saja yang bersolawat, wa yusallimu, dan bersalam, alaihi, padanya. Maka yang tidak mau bersolawat atau males-malesan, maka dia tidak akan dapatkan kebahagiaan sa'dun tadi itu. Ya enak aja. Nah begitu. Yang tadi bagaimana hatta tahabu, karena memang ujiannya kaum muslimin itu ketika dengan lain gerbongnya itu kayaknya tidak mau tahabu begitu. Muhammadiyah dengan NU enggak mau tahabu, jangan. Ibu-ibu, kalau seandainya dari kalangan Nahdliyin kemudian kok kebetulan besanan dengan Muhammadiyah, gimana nih? Di cancel atau lanjut? Anak-anak udah seneng, solihah. Gara-gara cuma kitanya NU,
besan Muhammadiyah gimana? Lanjut atau? Lanjut. Kok dilanjutin nekat juga? Ini tahabu. Urusan begitu. Nah, termasuk kalau seandainya nanti, waduh Pak Ustadz, saya si oren, tapi besan saya oren juga Ustadz. Wah malah gitu istilahnya. Alhamdulillah Ustadz, kami sekeluarga oren Pak Ustadz. Calon besan, saya dengar-dengar juga oren. Tapi walaupun nggak oren misalnya, yes, tahabu gitu, jangan sampai. Hijau atau biru, semoga aja lah. Contoh ya, tidak kampanye, nanti kena Bawaslu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Apakah mau aku tunjukkan kalian pada amalan yang kalau kalian lakukan amalan itu maka akan tercipta rasa kasih sayang itu, saling mencintai. Maka jawab Nabi, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian agar muncul rasa kasih sayang itu. Hadis berikutnya. Sampai mana tadi? 379. Oh, ini sudah pernah ini. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di tempat jauh daerah lain. Maka di dalam perjalanannya itu Allah kirimkan seorang malaikat untuk menemui. Ketika sudah temu, maka malaikat ini tanya, mau kemana? Mau ngunjungin saudaraku ini. Ada keperluan apa? Ada bisnis apa? Ada keuntungan apa? Dijawab, tidak ada keuntungan apa-apa. Kenapa masih nekat ngunjungin? Karena saya cinta karena Allah. Maka ketika itu dijawab, maka malaikat tadi menyampaikan, Allah juga menyampaikan bahwa Allah mencintai dirimu sebagaimana dirimu mencintai saudaramu. Maka sekali-kali ibu-ibu ngunjungin rumah saya biar. Ya tidak harus begitu ya, saling dulan-dulanan, kunjung-kunjungan. Jangan sampai ketemunya di masjid ini aja. Tahu kan alamatnya masing-masing, tahu apa enggak? Nah, yang kasih alamat. Jangan sampai dirahasiakan alamatnya. Kenapa? Takut nanti kesini ya, cari hutang. Jangan begitu, belum apa-apa udah suudzon gitu. Nanti kesini-sini bawa proposal. 380. Wa anil Barra radhiyallahu anhu. Mana ini? Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbum illa mu'minun. Tidaklah saling mencintai kecuali orang mukmin. Kalau orang mukmin pasti saling mencintai. Wala yubghidum illa munafiqun, tidak yang membenci kecuali orang munafik. Kalau orang munafik bawaannya benci. Kalau sempat cinta hanya sementara. Maka orang mengatakan bahwa politik itu munafik karena memang ya kalau cinta kadang berdrama ya. Maka kalau seandainya masuk politik ya harus betul-betul mukmin, cinta tulus begitu, cinta tulus. Jangan sampai telikung, jangan sampai. Man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai mereka maka Allah akan cintai dia. Sehingga begini ibu-ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan cinta Allah maka kita harus nyintai saudara mukmin. Begitu. Cuma bentuk cintanya nanti macam-macam, banyak tadi. Ada yang bawakan nasi uduk, ada yang bawakan gorengan, ada yang ngasih kerudung, ada yang mijetin, ada yang nyapa. Bentuk seneng itu kan banyak juga. Jangan sampai ketemuan diem-dieman, jangan. Cuma curi-curi lirik, ketika dilirik ketemu terus jangan. Ibu yang ngaji Riyadhus Shalihin, iya. Beli apa? Udah sayang, gitu malah. Nah, cinta. Nah terus yang sih, jangan, ibu malah yang cari apa? Biar saya, malah oyok-oyokan bayar nanti. Ketika oyok-oyokan bayar, maka terus pisang nyari semuanya sampai habis,
Par, ini Bu, bawa pulang untuk anak-anak. Wah, itu. Diusut-usut, loh, istrinya Pak Ustadz ini. Malah kebenaran kalau itu. Wah, kalau istrinya Pak Ustadz yang belanja harus diborongin. Nah, jangan minta dijajanin istrinya Pak Ustadz, harus. Pak Ustadz lagi nyari apa? Ini. Yaudah ini mau bawa semuanya aja. Nanggung sekali. Beli banting cuma satu. Udah. Sampai kardus-kardusnya beli juga itu. Mana tadi ya? Waman abghadahum abghadahullah, dan barang siapa membenci mereka saudaranya, maka Allah akan benci dia. Maka jangan sampai membenci tadi itu. Muhammadiyah, Salafi, Ikhwah, NU, FPI, dan macam-macam, jangan. Tapi kalau yang memang sesat-sesat ya harus dibenci ininya. Apalagi yang ganggu agamanya. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Apa ini? Mana tadi? Al-mutahabbuna fi jala'i. Di sini namanya. Bahwa orang-orang yang saling mencintai itu akan ada di kemuliaanku. Ini ada hadis panjang, saya lewat aja ya. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku akan memperoleh mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar itu gimana ya? Panggung-panggung kehormatan. Ibu-ibu dalam satu seremonial, apakah wisuda dan sebagainya, di situ ada rektor, ada penguasa, ada menteri-menteri. Kok sempat ibu dipanggil naik ini, satu kehormatan apa enggak? Nah, iya. Apalagi di situ panggungnya, wah, indah sekali, dekorasinya, ada kembang-kembang, ada kelap-kelipnya. Itu akan didapatkan kalau dirimu saling mencintai. Hadis yang terakhir. Apa ini? Hadis 383. Idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. 383. Apabila seorang mencintai saudaranya, maka hendaknya ia beritakan. Jangan meneng-meneng baik. Sampaikan. Nah, cuma sampaikan dengan lisan atau dengan apa ya? Nomor 84, apa ini? Ini ada satu pesan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Wahai Mu'adz, jangan sampai ketinggalan untuk doa setelah sholat. Doa apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika. Nomor hadis 384 itu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dikasih doa ini, Allahumma ya Allah, a'inni, mohon engkau tolong aku, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah sebaik-baiknya. Itu kalau diusut-usut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Mu'adz. Itu di atasnya kan itu ya. Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Ya mana? Hadis yang ke-385. An Anasin radhiyallahu anhu rajulan kana indan Nabi. Ada seorang laki-laki yang ada dekat Nabi. Setelah dekat begitu, famarra rajulun, ada seorang laki-laki yang lain lewat. Maka orang yang dekat Nabi tadi menyampaikan, ya Rasulullah, saya mencintai orang itu, Pak Ketua DKM itu. Orangnya ngemong, orangnya soleh, tidak pilih kasih, berusaha ngayomi semuanya. Maka ketika dikomentari begitu, Rasulullah faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lam tahu, kamu kasih tahu kalau dirimu cinta dia. Sono-sono, samperin. Kalau memang kamu betul-betul mencintai, samperin. Jangan cuma dibatin aja. Maka orang tadi ketika dinasihati begitu, la, enggak usah ya Rasulullah. Rasulullah nimpali lagi,
kasih tahu dia. Maka falahiqahu, maka dia samperin. Ya namanya dari mana Pak? Itu udah sini. Hadirin yang mulia, ibu-ibu sekalian, hadirat, ini adalah bab kita yang saling mencintai. Jangan sampai kita hidup di dunia ini bawaannya hati benci aja, jangan. Malah justru seneng aja. Walaupun suatu saat pernah kesel, tapi kesel yang sangat sementara. Paling maksimal 3 hari begitu. Jangan sampai godaan, jangan sampai godaan itu apa ya? Diem-dieman itu apa ya? Godaan. Nah, maka segera ini. Semoga kita diberikan hati yang bagus sehingga dengan siapapun itu saudara kita, maka kita mencintainya karena Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Cukup ibu-ibu ya? Kafaratul majelis ibu yang Rabbil alamin.